Halo, kami dari kelompok 7 Hukum Amandemen Konstitusi. Saya Amel. Dalam video kali ini, kami akan membahas isu konstitusi yang aktual, yaitu pembatasan kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif konstitusi. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaan utama yang akan kami bahas adalah, apakah pembatasan kebebasan berpendapat di era digital merupakan bentuk perlindungan hukum atau justru pelanggaran terhadap konstitusi? Halo, dan saya Rahma. Langsung saja saya masuk ke latar belakang pembahasan. Di era digital saat ini, kebebasan berpendapat semakin luas dengan adanya media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Setiap orang dapat dengan mudah menyampaikan opini, kritik, maupun informasi. Namun di sisi lain, pemerintah juga menerapkan pembatasan melalui regulasi seperti undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana seseorang dilaporkan atau diproses hukum karena unggahan di media sosial, terutama yang dianggap sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Sebagai contoh, kritik terhadap pejabat publik atau institusi negara terkadang berujung pada proses hukum. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kebebasan berpendapat mulai mengalami pembatasan yang signifikan. Isu ini menjadi penting karena menyangkut keseimbangan antara kebebasan individu dengan ketertiban suprema demokrasi, ketertiban umum, serta bagaimana negara menjalankan perannya dalam sistem demokrasi. Dalam konsep demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Dalam konsep konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebebasan berpendapat dijamin dalam pasal 28I. Namun, dalam pasal 28J ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam teori konstitusi, kebebasan tidak bersifat absolut, melainkan memiliki batas demi menjaga kepentingan umum. Jika dianalisis dari perspektif konstitusi, pembatasan kebebasan berpendapat tidak serta-merta bertentangan dengan konstitusi. Pertama, dari aspek hak asasi manusia, kebebasan berpendapat memang merupakan hak fundamental. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain. Kedua, dalam prinsip rule of law, setiap tindakan pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, penggunaan undang-undang, informasi dan transaksi elektronik menjadi legitimasi hukum bagi negara. Ketiga, dalam prinsip checks and balances, masyarakat memiliki peran untuk mengontrol pemerintah melalui kritik. Namun, negara juga memiliki kewenangan untuk mengontrol penyebaran informasi agar tidak menimbulkan konflik sosial. Permasalahannya muncul ketika pembatasan tersebut tidak dilakukan secara proporsional. Dalam beberapa kasus, aturan hukum justru digunakan untuk membatasi kritik yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara perlindungan ketertiban dan perlindungan kebebasan. Dengan demikian, secara konstitusional, pembatasan bisa dianggap sah apabila dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif. Namun, jika digunakan secara berlebihan, maka berpotensi melanggar prinsip konstitusi itu sendiri. Saya pro terhadap pembatasan itu. Dan saya berpendapat bahwa pembatasan kebebasan berpendapat itu perlu. Tanpa batas, akan terjadi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik sosial yang bisa merusak demokrasi. Saya tidak sepenuhnya setuju. Pembatasan yang terlalu luas justru berbahaya, karena bisa disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik. Kan negara memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan. Tetapi demokrasi yang sehat membutuhkan kritik. Jika masyarakat takut berbicara, maka demokrasi hanya menjadi formalitas. Selama ada aturan hukum, maka pembatasan tetap sah-sah saja.
Masalahnya bukan hanya aturan, tetapi bagaimana aturan itu digunakan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapat secara terbuka sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan bernegara. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam konstitusi, khususnya pasal 28 Jul, ditegaskan bahwa setiap penggunaan hak harus memperhatikan batasan demi menjaga ketertiban umum, moral, serta menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat pada dasarnya dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hukum, seperti melalui andeng-gendeng informasi dan transaksi elektronik. Permasalahan muncul ketika pembatasan tersebut dilakukan secara berlebihan atau disalahgunakan, sehingga berpotensi membungkam kritik dan melemahkan prinsip demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, pembatasan justru dapat bertentangan dengan semangat konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Sementara masyarakat juga dituntut untuk menggunakan kebebasan berpendapat secara bijak dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara.